Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran pengembangan teknologi kelas 9 tentang algoritma dan dasar pemrograman. Pertemuan yang pertama. Tujuan pembelajaran untuk hari ini yang pertama adalah setelah mempelajari materi atau setelah melakukan pembelajaran, siswa diharapkan mampu menjelaskan algoritma pemrograman dengan benar. Yang kedua, mampu menerapkan algoritma pemrograman dalam menyelesaikan masalah dengan benar. Yang ketiga, mampu membuat algoritma menggunakan teks dengan benar. Ada 3 tujuan pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama, kita langsung coba bahas materi tentang algoritma terlebih dahulu. Pengertian dari algoritma. Algoritma dapat diartikan urutan penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis menggunakan bahasa yang logis untuk memecahkan suatu permasalahan. Jadi algoritma itu adalah urutan atau langkah-langkah penyelesaian masalah. Ada 2 syarat dalam membuat sebuah algoritma. Yang pertama, harus disusun secara sistematis atau berurutan dari langkah yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai masalahnya selesai. Yang kedua, algoritma harus disusun secara logis atau masuk akal. Jadi langkah-langkahnya nggak bisa ngasal, nggak bisa ngawur, harus bisa dibuktikan atau diterima oleh akal. Kita bahas lebih jauh tentang logis. Logis atau mungkin identik dengan logika. Apa itu logika? Logika yaitu kemampuan seorang manusia untuk berpikir dengan akal tentang suatu permasalahan menghasilkan sebuah kebenaran. Dibuktikan dan dapat diterima akal. Biasanya untuk menyelesaikan sebuah masalah, dibutuhkan yang namanya logika. Kita membayangkan ada sebuah masalah, kira-kira langkah-langkah penyelesaiannya seperti apa, dan langkah-langkah tersebut harus masuk akal atau dapat diterima dengan akal. Kita coba langsung masuk ke sebuah contoh dari algoritma, atau kita punya sebuah masalah yang harus diselesaikan atau yang harus dibuatkan algoritma. Di sini ada 2 buah gelas yang berisi, yang pertama gelas A berisi teh, yang kedua gelas B berisi kopi. Kita coba baca. Sebuah permasalahan penukaran isi dari 2 gelas. Diberikan 2 buah gelas A dan gelas B. Gelas A berisi air teh dan gelas B berisi air kopi. Pertukarkan isi gelas tersebut sehingga menghasilkan gelas A yang semula berisi air teh menjadi berisi air kopi, dan gelas B yang semula berisi air kopi menjadi berisi air teh. Kita punya masalah nih. Gimana caranya? Atau masalahnya adalah kita harus menukarkan isi dari 2 buah gelas yang berbeda. Itu masalah. Sebelum diselesaikan, biasanya kita berpikir dulu nih, gimana cara menyelesaikannya. Kita susun dulu nih langkah-langkahnya. Itu yang dimaksud dengan algoritma. Kita coba langsung kerjakan. Kita coba langsung eksekusi mungkin ya. Kita buat algoritmanya. Langkah yang pertama, siapkan gelas C atau wadah C. Kenapa harus ada gelas C atau wadah C? Karena sudah bisa dipastikan kalau tidak ada gelas tambahan atau gelas C atau wadah tambahan, masalah tadi tidak akan selesai. Jadi harus logis. Ini yang dimaksud dengan harus logis. Jadi biar logis, kita tambah 1 gelas tambahan. Yang kedua, kita pindahkan isi gelas A, yaitu teh, ke dalam gelas C. Yang ketiga, gelas A yang sudah kosong kita isi kopi dari gelas B. Yang terakhir, tuangkan kembali teh dari gelas C ke gelas B. Dan hasilnya adalah gelas A sudah berisi kopi dan gelas B sudah berisi teh.
Nah, ini yang dimaksud dengan algoritma. Tadi ada 4 langkah untuk menyelesaikan masalah. Ya, ketika kita tuliskan ke dalam teks menjadi seperti ini. Ya, yang pertama, siapkan gelas cadangan, itu gelas C, tuangkan air teh dari gelas A ke dalam gelas C, tuangkan air kopi dari gelas B ke dalam gelas A, yang terakhir, tuangkan air teh dari gelas C ke dalam gelas B. Ya, kesimpulannya adalah, dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa penyelesaian permasalahan penukaran isi 2 buah gelas sangat sederhana. Ya, biasanya untuk menyelesaikan masalah, tadi sudah dibahas, perlu adanya logika. Ya, jadi kita harus bayangkan dulu nih, langkah-langkahnya mau seperti apa. Nah, kadang-kadang masalah yang besar juga kalau kita coba urutkan langkah-langkahnya untuk menyelesaikan masalah tersebut, atau kita buat algoritmanya, masalahnya menjadi sederhana seperti tadi. Ya, di sini digunakan urutan langkah yang masuk akal atau logis sehingga isi dari keduanya sudah berpindah media dari A ke B dan dari B ke A. Inilah yang dinamakan algoritma urutan penyelesaian sebuah permasalahan. Ya, dengan urutan dan langkah yang logis dan masuk akal, menghasilkan sesuatu langkah yang benar. Ya, algoritma itu harus bernilai benar. Ya, karena yang namanya pemrograman komputer itu cuma tahu 2, benar dan salah saja. Ya. Nah, untuk materi hari ini kita cukupkan, tapi jangan lupa ada tugas. Nah, tugasnya adalah silahkan buat algoritma untuk menyelesaikan masalah berikut. Ya. Setelah melihat contoh algoritma di atas, cobalah buat sebuah algoritma sederhana untuk membuat mie instan. Ya, kalian coba urutkan langkah-langkah untuk membuat mie instan. Ya, dari mulai persiapan, mungkin menyiapkan tempatnya dulu, menyiapkan airnya dulu, dan sebagainya, sampai nanti terakhir mie instan siap untuk disajikan. Ya, materi ini selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.